Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring untuk mata pelajaran kimia. Masih bersama saya, Butin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari klasifikasi materi atau penggolongan materi dengan subtopik zat tunggal. Masih ingat apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kata lain dari menempati ruang adalah memiliki volume. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengelompokan dari zat tunggal. Zat tunggal atau kata lainnya adalah zat murni, adalah zat yang mempunyai sifat dan susunan yang sama pada setiap bagiannya, atau kata lainnya adalah homogen. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia biasa. Zat yang tidak dapat diuraikan lagi, itu garis pentingnya, dengan reaksi kimia biasa. Arti dari reaksi kimia biasa adalah reaksi dengan tingkat energi rendah, karena nanti ada tingkat energi tinggi ya, seperti reaksi nuklir. Sifat dari unsur. Unsur disusun oleh atom-atom. Contoh, unsur karbon akan disusun oleh atom karbon. Unsur oksigen akan disusun oleh atom oksigen. Karena unsur dan atom penyusun yang sama, ini akan memiliki sifat yang sama pula. Jadi, unsur memiliki sifat yang sama dengan atom penyusunnya. Unsur berdasarkan sifat kelogamannya dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau disebut dengan metaloid. Ciri-ciri unsur logam. Biasanya mengkilat jika digosok. Merupakan penghantar listrik dan panas yang lain, yang baik, biasanya disebut dengan konduktor. Unsur logam biasanya dapat ditempa atau diregangkan. Pada umumnya, unsur logam bersifat berwujud padat atau kecuali merkuri. Merkuri pada suhu kamar memiliki wujud cair. Berikut adalah contoh unsur-unsur logam. Di sini saya terakan nama Indonesia dan nama latinnya, karena bisa jadi terjadi perbedaan nama Indonesia dengan nama latinnya. Dan di sini juga saya terakan tentang lambang unsur. Perlu diketahui, lambang unsur itu dilambangkan dengan huruf. Bisa satu huruf, bisa dua huruf, atau bisa tiga huruf. Nah, lambang unsur dengan satu huruf bisa ditulis dengan huruf kapital. Kalau dua huruf ditulis dengan kapital dan kecil. Kalau tiga huruf, kapital, huruf kecil, dan huruf kecil. Nah, lambang unsur diambil dari huruf nama latinnya. Ya, diambil dari huruf nama latinnya. Kita ambil contoh di sini. Nama Indonesianya adalah besi. Besi nama latinnya adalah ferrum. Maka lambang dari unsur besi adalah Fe karena diambil dari nama latinnya. Emas, nama Indonesianya emas, nama latinnya adalah aurum, sehingga lambang unsurnya adalah Au. Ya, karena diambil dari nama latinnya. Ada kalium, lambangnya K, kalsium, lambangnya Ca. Kenapa? Diambil dari nama latin yaitu calcium. Ya. Kemudian ada kromium, Cr, magnesium, Mg, mangan, Mn, natrium, Na, nikel, Ni, seng, diambil dari lambang Zn. Diambil dari nama latinnya itu zinc.
Berikut adalah kegunaan unsur-unsur logam yang diikuti dari sifatnya. Contoh adalah emas, lambangnya AU. Emas memiliki sifat mengkilat dan mudah dibentuk, kemudian tidak berkarat juga, makanya biasanya digunakan untuk perhiasan ataupun komponen elektronika. Aluminium, lambangnya adalah Al. Sifatnya adalah ringan dan kuat. Biasanya sifat ini digunakan untuk badan dari pesawat terbang. Kemudian aluminium memiliki sifat tahan karat. Ini biasanya sifat ini digunakan untuk pembuatan perkakas rumah tangga. Tembaga atau kuprum, lambangnya adalah Cu, memiliki sifat menghantarkan listrik yang baik, kemudian tidak bereaksi dengan air. Nah, dari sifat ini, tembaga digunakan dalam bahan kabel listrik. Tembaga juga memiliki sifat tahan karat, sehingga sifat tahan karat dari tembaga ini, tembaga digunakan dalam bahan pembuatan pipa air. Besi memiliki sifat yang kuat, sehingga besi digunakan dalam pembuatan baja ataupun kerangka bangunan. Merkuri, hydrargyrum, lambangnya adalah Hg. Merkuri memiliki sifat cair pada suhu kamar dan mudah memuai. Dari sifat ini, merkuri digunakan dalam pengisi termometer dan digunakan juga sebagai bahan tambal gigi atau yang disebut dengan amalgam. Ciri-ciri unsur non-logam. Ciri-ciri unsur non-logam ini kebalikan dari ciri-ciri unsur logam. Jika unsur logam memiliki sifat mengkilat, maka unsur non-logam biasanya tidak mengkilat. Jika unsur logam memiliki sifat konduktor, maka unsur-unsur non-logam memiliki sifat isolator. Jika logam bisa ditempa dan diregangkan, maka unsur non-logam tidak dapat ditempa dan diregangkan. Pada umumnya, unsur-unsur non-logam ini berwujud gas, namun ada juga yang berwujud padat dan cair. Contoh unsur non-logam dalam wujud padat adalah karbon dan sulfur. Kemudian contoh yang dalam wujud cair adalah nitrogen. Yang gas banyak ya, contohnya adalah oksigen, hidrogen. Berikut adalah contoh-contoh unsur non-logam. Belerang, nama latinnya adalah sulfur, lambangnya adalah S. Bromin, Br. Fluorin, F. Fosforus, P. Helium, He. Hidrogen, H. Klorin, Cl. Neon, Ne. Nitrogen, N. Oksigen, O. Karbon, C. Iodin, I. Berikut adalah kegunaan unsur-unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Sulfur biasanya digunakan dalam pembuatan insektisida atau mengerakkan karet untuk ban mobil. Hidrogen merupakan salah satu bahan bakar roket, kemudian juga digunakan dalam pembuatan margarin, dan salah satu bahan untuk mengisi balon udara. Oksigen digunakan untuk kita bernapas, kemudian juga merupakan faktor dari pembakaran. Nitrogen digunakan dalam bahan pupuk, contohnya NPK ataupun urea, kemudian digunakan dalam pendingin, misalkan nitrogen cair. Argon digunakan dalam pengisi bola lampu pijar. Karbon digunakan untuk grafit pengisi pensil, pembuat baja, dan pembuat roket. Kemudian karbon ada juga yang bersifat keras padat. Contohnya adalah intan. Intan biasanya digunakan untuk perhiasan atau sebagai alat pemotong logam ataupun kaca. Klorin biasanya digunakan dalam bahan pembuatan plastik atau PVC. Kemudian klorin juga salah satu bahan yang ada di dalam pemutih pakaian. Iodin biasanya digunakan untuk pembuatan antiseptik.
Unsur yang ketiga adalah unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam atau metaloid itu merupakan peralihan dari unsur logam menuju unsur non-logam, sehingga unsur-unsur semilogam atau metaloid memiliki sifat logam sekaligus memiliki sifat non-logam. Berikut adalah contoh nama unsur-unsur semilogam atau metaloid. Ada di antaranya adalah boron, B, silikon, Si, germanium, Ge, arsen, As, antimon, Sb, tellurium, Te, polonium, Po. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari penggabungan unsur dengan perbandingan tetap. Secara tidak langsung, senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Ya, yang perlu diingat adalah senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Senyawa memiliki sifat terbentuk dari beberapa unsur. Nah, dari beberapa unsur itu membentuk suatu senyawa di mana sifatnya adalah gabungan dari sifat-sifat unsur penyusunnya atau membentuk sifat yang baru. Maksudnya seperti ini. Saya langsung ambil contoh. Garam. Di dalam garam terdapat sebuah senyawa yaitu natrium klorida atau yang dikenal dengan lambang NaCl. NaCl memiliki sifat zatnya padat, berwarna putih, berasa asin, dan tidak dapat terbakar. NaCl terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Natrium atau Na memiliki sifat sangat reaktif, berarti sangat mudah bereaksi, kemudian mudah terbakar. Sedangkan Cl memiliki sifat bersifat racun. Nah, dari dua ini membentuk suatu senyawa dari natrium dan klorida, membentuk sebuah senyawa di mana sifat dari senyawa tadi berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Nah, di sini bisa kita lihat sangat berbeda jauh sifat dari unsur dengan sifat senyawa yang dibentuk. Contoh yang kedua, misalkan air. Ini adalah gambar molekul air, terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Sifat dari air, sifatnya adalah zat cair tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak dapat terbakar. Air tersusun oleh 2 unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Sifat dari hidrogen ini dapat terbakar, sedangkan sifat dari oksigen diperlukan untuk pembakaran. Dari 2 unsur yang berbeda akan membentuk suatu senyawa dengan sifat yang berbeda. Di sini kita lihat perbedaannya. Paham ya maksud dari sifat dari senyawa? Yang pertama terdiri dari beberapa unsur. Pasti terdiri dari beberapa unsur, minimal 2. Yaitu ini tadi ya, 2 unsur. Yang kemudian sifat yang kedua dari senyawa adalah sifat senyawa yang dibentuk ini berbeda dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa yang lain adalah glukosa. Glukosa lambangnya adalah C6H12O6, terdiri dari unsur C, H, dan O. Pupuk urea. Urea memiliki lambang CONH2 2 kali. Nah, tersusun oleh unsur karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Aki basah biasanya perlu diisi ulang dengan menggunakan air aki. Air aki memiliki kandungan suatu senyawa yaitu asam sulfat yang memiliki lambang H2SO4. Nah, asam sulfat terdiri dari unsur hidrogen, sulfur, dan oksigen.
Dalam pemutih pakaian, di dalamnya terdapat senyawa yaitu natrium hipoklorit. Lambang senyawanya adalah NaClO yang terdiri dari unsur Na atau natrium, klorin, dan oksigen. Siapa yang suka sakit mah? Biasanya minum antasida ya. Nah, di dalam antasida terdapat sebuah senyawa yaitu magnesium hidroksida yang digunakan untuk menetralkan asam lambung. Nah, di dalam magnesium hidroksida ini lambang senyawanya adalah MgOH2. Di dalamnya terdapat unsur magnesium, oksigen, dan hidrogen. Contoh yang lain adalah kalau untuk mengawetkan makanan bisa kita gunakan natrium benzoat. Di dalam natrium benzoat ada senyawa NaC7H5O2. Di dalamnya terdiri dari unsur natrium, karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari sini kita simpulkan jika zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari penggabungan unsur dengan perbandingan tetap. Sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi materi atau penggolongan materi dengan subtopik zat tunggal. Semoga penjelasan ini berguna bagi kalian dan mengerti keadaan di alam, mana yang merupakan unsur dan mana yang merupakan senyawa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ucapan ataupun kata. Sampai berjumpa di materi pelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.